baik. Baik ya. Jadi sebelumnya saya mau sampaikan Bu, ini hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang beberapa mungkin ada cerita dari Ibu yang Ibu pernah alami dalam bentuk masalah, kendala atau yang lainnya. Dan izin ini untuk direkam sebagai bahan pembelajaran, dan untuk isinya yang berhubungan dengan hal-hal yang sensitif insya Allah akan istilahnya disensor atau di-cut. Kemudian sifatnya ini istilahnya bincang-bincang kita ini cukup santai saja. Ini bukan sesuatu yang harus dipersoalkan, sesuatu yang perlu ini cuma bincang-bincang yang untuk melatih kita untuk mengembangkan diri. Jadi mau waktunya sedikit, jadi apakah Ibu bersedia untuk memberikan waktunya untuk ini ya? Ya, bisa ya Bu. Baik, ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya ajukan Bu, masalah ini cuma pertanyaan sebagai pemandu saja Bu. Jadi yang pertama, ada mungkin yang bisa kita ceritakan yang kita hadapi sekarang ini atau yang beberapa bulan yang lalu, masalah pendidikan, masalah pembelajaran, masalah anak-anak siswa kita, ya mungkin bisa ceritakan untuk berbagi cerita di sini. Terima kasih Pak Mas. Sebelumnya saya mohon maaf apabila masih ada dalam cerita ini atau masih cerita-cerita kita ini kebaikan kita, untuk keberhasilan kita. Saya sebenarnya selalu berpikir bagaimana kayaknya biar sekolah kita ini ada keunggulan ya. Maksudnya pas ini ke sekolah aku, saya mau lihat sekolah kita ini kayaknya ada yang bisa diperlihatkan di sekolah lain. Maksudnya ada yang menurut saya tidak tahu apakah itu berasal dari kita sebagai guru atau memang dari siswa kita ya. Tetapi saya berpikir tidak mungkin siswa kita bisa lebih baik kalau bukan dari kita, dari individu seorang guru. Tapi kita kan kita tidak bisa juga menyalahkan guru. Mungkin ada kelebihan dan kekurangan kita, terlebih juga saya mungkin juga ada kekurangannya. Ya pasti mereka juga memikirkan yang terbaik ya untuk terbaik siswa, tapi kita juga belum tahu jalannya bagaimana ya. Mungkin ada keterbatasan mungkin dari kebijaksanaan sekolah, atau mungkin juga dari kita diri kita juga yang kurang bisa mengembangkan potensi kita, tidak memikirkan yang penting asal mengajar gitu. Ya, terutama saya di bidang saya agama, saya selalu berpikir bahwa bagaimana caranya siswa ini bisa pertama yang memiliki sikap, itu nomor satu yang saya sering pikirkan tuh, kenapa siswa sekarang kayaknya punya perilaku yang cenderung ke arah yang kurang etis lah kalau menurut adat istiadat, kemudian menurut agama juga kayaknya sudah berkurang nilai etikanya. Itu yang selalu saya pikirkan. Kemudian yang kedua adalah mungkin sebelum kita masalah PJJ ini, mungkin yang saya sering lihat maksudnya adalah dari segi untuk keagamaan itu masih agak ya, karena saya minta bantuan seperti Al-Quran apa disediakan di sekolah ini, kemudian seperti alat-alat yang dipakai sholat, mungkin itu kita tidak meminta kepada siswa tapi disediakan di sekolah. Maksudnya kan bisa dianggarkan itu melalui ajaran dari sekolah. Itu bagaimana itu bisa atau tidak? Tidak apa-apa, bisa. Yang penting kita tidak sebut. Ya, maksudnya kita nggak tahu bahwa kemana saya mau minta itu ya, seperti itu maksudnya penunjang seperti itu. Maksudnya saya kan nggak mungkin belikan diri saya sementara saya nggak punya uang untuk itu.
Jadi sering kali saya ungkapkan bahwa saya mau begini, ya begitu lah. Artinya nggak ada respon, maksudnya mungkin belum saya nggak tahu apa permasalahannya, apa memang dananya masih seperti itu, ya. Terus ya alhamdulillah lah musola kita sudah ada, tapi mau saya bagaimana caranya anak-anak mau ke musola? Mungkin yang pertama mungkin kenyamanannya mungkin ya kita lihat dulu, mungkin anak-anak wajib ke musola, mungkin anak-anak panas, kemudian memakai mukena juga nggak ada, makanya dia pergi. Kemudian yang kedua terkendala air, mau berwudu mungkin karena tidak ada, jadi dia pulang ya. Jadi maksud saya kalau kita mau anak kita rajin sholat, dibiasakan dari sekolah, sediakanlah dulu sesuatu yang membuat dia tuh mau mengerjakan tuh ada, nah, gitu. Iya. Itu nomor satu, maksud saya sediakan dulu fasilitasnya loh. Ya, memfasilitasi dulu. Yang fasilitasinya dulu. Ya. Kemudian apa namanya? Saya kan guru agama sendiri di sini, tapi maksudnya kita saling bekerja sama antara guru, ya bukan hanya antara guru agama, masalah sholat ya guru agama saja. Oh iya, sudah menjawab Ya, tanggung jawab semua kita sama. Iya. Untuk masalah pengembangan. Iya, pengembangan menurut saya kita semuanya bertanggung jawab. Memang kalau di secara aturan memang kita sudah seperti itu, tapi dalam pelaksanaannya belum. Artinya kalau pada saat sholat berjamaah, ya mungkin hanya saya tinggal dengan orang-orang tertentu, makanya kita dengan bersama-sama gitu loh. Ya sering juga diingatkan sekolah-sekolah seperti ini, tapi ya mungkin dengan berbagai kepentingan. Tapi kalau saya lihat ya pasti siswa juga melihat di situ gitu. Oh tak gitu, mau tidak mau pasti ada perasaan ke situ kita. Ya terus di turunan duit cuma itu bisa digunakan sembah sana. Saya pikir anak-anak nggak mau lihat bahwa kita ada kepentingan, maksudnya bisa mungkin kita sisakan waktu sebentar lah. Iya. Untuk menunjukkan apa namanya, kita kan bisa untuk ya. Terus kadang-kadang saya juga bingung, bagaimana ya saya sholat bareng mereka, mengawasi mereka dulu. Oh iya, betul. Ya begini Bu, dari beberapa cerita Ibu yang tadi, ya tentunya yang kita sudah alami dan kita sudah rasakan, dan ada beberapa mungkin yang muncul sesuatu yang menjanggal di pikiran Ibu. Nah sekarang kalau menurut Ibu, nanti akhir dari bincang-bincang kita ini, ada tidak tujuan yang bisa kita ambil di akhir kita seperti ini? Ya, tujuannya ya insya Allah kalau kita kedepannya udah aktif belajar lagi, tujuannya apa yang sebelumnya itu yang misalnya permasalahan itu ya bisa mungkin kita berubah, maksudnya ada perubahan, ya ada perubahan, maksudnya ya kita perbaiki ya perubahan sedikit demi sedikit, karena untuk berubah itu nggak mungkin, untuk merubah pribadi seseorang itu nggak mungkin langsung. Jadi terutama kita para pendidik dulu lah, pendidik dulu memberi contoh yang baik ya. Bagaimana kita, bahasa contohnya, bagaimana kita mengajak anak-anak makan dan minum duduk sementara kita nah, pada saat makan dan minum kita berdiri, kan susah kita ngomongnya toh. Minimal kita kasih contoh yang kecil dulu, yang kita anggap kecil seperti itu, maksudnya yang lain dulu, yang begitulah. Maksudnya ya contoh teladan dulu kita. Kalau ini saya kan sebagai guru agama toh. Kemudian yang terjadi pada diri Ibu, maksudnya setelah nanti kita ini bincang-bincang, ternyata Ibu sudah menemukan mungkin ada solusi harapan ini kita cari bersama. Ya harapannya tujuannya kan kita bincang-bincang Ibu menggali segala sesuatunya itu dari Ibu, yang sumbernya dari Ibu semua, yang Ibu masalahkan, yang Ibu alami, pasti ada sesuatu yang kita bayangkan, wah oh ya ini harapan saya setelah utamanya setelah bincang-bincang ini ternyata saya punya solusi yang lain. Ya itu yang maksudnya itu tadi ya. Tadi sudah Ibu sampaikan tujuan dari kita berbincang ini, sebenarnya Ibu berharap ada perubahan ya Bu.
Walaupun itu perubahan sedikit, tapi sedikit demi sedikit. Perubahannya cukup mulai dari diri kita dulu, mulai dari guru dulu, kemudian berimbas kepada anak didik kita ya Bu. Seperti itu mungkin Bu ya. Iya. Oke, sekarang kita lanjut lagi Bu. Ini yang mau saya tanyakan. Bisa tidak Ibu uraikan satu persatu masalah-masalah yang Ibu masalah ini? Apa yang masalah ini agak sensitif mungkin? Apakah tidak apa-apa Bu, kita ini istilahnya mungkin cuma beliau yang jadi saksi, jadi ini tidak akan istilahnya mungkin kita tidak perlu sebut nama, tidak perlu singgung siapa, tidak perlu ini, istilahnya kita bicara pada diri kita sendiri Bu. Sebenarnya apa sih kendala saya, misalnya kendala Ibu dalam melakukan semua yang Ibu tadi ceritakan, yang Ibu mau harapkan itu? Kendala-kendala apa saja yang bisa, masalah apa yang bisa muncul? Kendala-kendalanya. Iya, masalahnya. Kendalanya ya Seperti tadi harapan Ibu, musola harus difasilitasi dulu supaya betul-betul pelaksanaan program pengembangan karakter di sekolah kendalanya kita itu termasuk yang bisa berjalan ya. Ya mungkin ada yang kita atau Ibu ada yang sudah lakukan sebelumnya. Ya, yang sudah saya lakukan ya seperti yang sering kita lihat yang mendampingi, insya Allah tiap mendampingi kita dalam melaksanakan sholat berjamaah, kemudian selalu mengingatkan, kemudian ya untuk kelengkapan sholat ya biasanya kita yang kelas 9 yang menimbang biasanya atau setiap akhir, tapi sudah 2 kali tidak ada atau tidak pernah karena dikhawatirkan tidak boleh menggunakan siswa. Terus dia mau saya ya ada dari pihak sekolah, dari sekolah lah, maksudnya nggak mesti kita minta, maksudnya setiap pembahasan ini ada nggak? Memang berlaku, tapi takut kita bisa mau apa kita ingat. Bahasanya kita sama, terus dia mau ngatur, ngatur, masih sama gitu. Terus apa namanya? Itu saja Pak, emang saya maksudnya enggak bisa. Iya, maksudnya dari fasilitas mungkin tidak berharap terlalu bagaimana. Iya, adanya untuk peningkatan akhlak mungkin ya mungkin dari kita maksudnya menyadari bahwa kita ini jadi contoh loh, jadi teladan ya. Kita kan gak enak menegur karena kita pertamanya, tapi nggak apa-apa menegur, tapi ya karena bilang mau saya kita ada sekarang sama-sama. Jadi beberapa kendala itu istilahnya perlu ada juga kesadaran ya dari pihak-pihak yang ada warga sekolah lah untuk istilahnya sebisa mungkin untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengembangan karakter, utamanya akhlak dari budi pekerti dari siswa itu sendiri. Yang minimal memberi contoh lah ya. Ceritanya begini, anak-anak itu berubah dari lingkungannya, ya perilaku itu dari mungkin dia dari rumah di perilakunya tidak baik, tapi ke sekolah ini kan sudah tempat pendidikan, ya tempat pendidikan. Jadi kalau misalnya di rumah nggak bisa dapat, mungkin di sekolah yang bisa dia. Tapi kalau dari rumah dia begitu juga di sekolah itu ya ada perubahan. Tapi bukan berarti kita di sekolah nggak bagus, bagus. Itu maksudnya ya mungkin ada beberapa hal, tetapi nggak semuanya. Bagus Bu. Apa yang Ibu sudah lakukan selama ini, sudah mendampingi anak-anak untuk beribadah, sudah istilahnya berusaha untuk berbicara untuk melengkapi bagaimana harusnya fasilitas dalam musola, terus bagaimana untuk menyadarkan teman-teman guru-guru dan yang lainnya maupun murid. Ya itu ya beberapa yang Ibu sudah lakukan ya. Tapi ini Pak Derman, misalnya gini. Ya silakan. Kan kita setiap pembelajaran anak-anak kan membaca Al-Quran.
Nah, kendalanya itu anak-anak sering lupa bawa Al-Quran. Jadi solusinya bagaimana? Apakah disediakan Quran di sekolah, disimpan dalam kelas? Permasalahannya kelas nggak menjamin juga keamanan sekolah itu. Nah, sering saya mau minta misalnya ada inventaris misalnya Al-Quran kalau di sekolah ini disimpan dalam kelas, misalnya berapa jumlah siswa-siswi 22. Misalnya setiap mungkin terima dana mus berikan satu kelas misalnya di situ. Jangan gantian, memang Al-Quran disimpan di situ. Jadi setiap anak-anak membaca Al-Quran diambil dari situ kemudian disimpan kembali. Ya dicatat saja di bukunya mau saya begitu toh. Kemudian iya toh misalnya anak-anak mau baca Al-Quran, ada sedia Al-Quran di situ. Jadi nggak mesti dia bawa ke kelas. Kalau dia misalnya dia bawa, dia mampir kemana, bawa Al-Quran, dibawanya sembarangan, disimpan sembarangan. Kalau disimpan sekolah, nah, sementara sekolah kita tuh nggak aman, banyak anak-anak masuk. Kemudian kendala kita juga mengajar, nggak ada jam di dalam kelas. Ya kita nggak tahu udah berapa menit, tidak berapa ini, jadi kita tuh hanya pakai perasaan aja. Oh iya. Jadi itu mungkin salah satu kendala juga dalam masalah kegiatan rutin di bidang keagamaan kita, yang membaca Al-Quran di kelas itu. Satu, fasilitas Al-Quran sendiri tidak tersedia, terus keamanan kelas yang tidak menjamin, dan sepertinya istilahnya Bu, mungkin ini belum bisa secara optimal dilaksanakan. Jadi begini Bu, dari semua ide-ide dan rencana Ibu itu tadi, ya manakah kira-kira yang Ibu bisa lakukan dalam waktu dekat ini? Ya insya Allah kalau misalnya memang sering terbesit misalnya, kan meminta dulu bagaimana caranya diadakan Al-Quran, Pengadaan Al-Quran ya minimal untuk ya sebanyak jumlah kelas 7 lah, dari kelas 7 dulu. Tingkat ya? Iya. Iya maksudnya ya pernah karena dari awal itu toh, karena dia kan belum ada apa namanya ini. Jadi untuk bagi yang siswa yang belum bisa baca Al-Quran, saya dulu pernah juga usulkan untuk diberikan Iqra, belajar baca Al-Quran itu toh, maksudnya ada bimbingan nanti. Tapi ini ya nggak bisa saya sediakan karena saya tuh nggak punya dana untuk itu. Ngasih jenis Iqra untuk kita disuruh anak-anak dibimbing, bagaimana cara membimbing kalau tidak ada itu tuh, masa saya mau datangkan dari rumah saya atau dari TPA sementara bukan punya sini. Ya, jadi alhamdulillah ya kasidah sudah diberikan, kalau kita kasidah cuma tidak pernah kita latihan kasidah karena ya begitu, karena keterbatasannya juga potensi saya untuk mengajar kasidah juga belum bagus, kemudian dia ya, karena PBB juga tidak bisa kita berkumpul-kumpul, jadi ya mungkin malam-malamnya saja kalau kita belajar. Kalau sarana Iqra, Al-Quran dan yang lainnya yang bertumbuh seperti itu, ada tidak yang terpikirkan oleh Ibu strateginya kira-kira kalau misalnya sekolah tidak terlalu mendukung rencana Ibu ini, ada tidak yang Ibu pikirkan yang lain selain Ya yang strateginya ya mungkin ya mereka membawa Al-Quran ke rumah itu saja Bu ya? Maksudnya masing-masing bawa, ya, terus bawa. yang belum bawa itu Yang belum bawa ya sama temannya, maksudnya bergabung. Oke. Untuk sementara Bu ya, untuk dalam jangka waktu ini ya. Karena mau kita paksakan juga kita nggak bisa juga. Ya nggak bisa juga. Sekarang kan kita nggak kayak dulu. Iya. Harus. Sekarang ya mau ada sisa uang beli ya. Jadi dipaksakan. Untuk ukuran keberhasilan rencana Ibu untuk mengadakan seperti itu, khususnya untuk bagaimana anak-anak bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, ukuran keberhasilannya ini apakah diukur dari ketika sarana dan prasarana yang sudah tersedia atau tidak Bu? Tidak, ya kita anjurkan kepada siswa untuk belajar Al-Quran di tempat di daerah mana, karena kalau untuk membaca Al-Quran itu kita nggak mengajarkan khusus, karena ada memang pelajaran khusus untuk mengajarkan itu. Jadi ceritanya kalau untuk membaca Al-Quran itu untuk pertemuan awal sebanyak 5 menit itu sebenarnya dia sudah belajar dari rumah. Jadi anjuran kita untuk belajar di TPA atau tempat mengaji yang ada di lingkungan dia.
Jadi saya anjurkan untuk belajar. Kalau misalnya ada siswa saya tidak bisa belajar Al-Quran, saya anjurkan untuk pergi ke TPA belajar. Ya, jadi ambilkan waktu dan saya pesan kepada guru yang di TPA, nanti ada siswa saya sekian orang mau datang mau belajar. Ya, jadi setiap itu saya pantau di situ. Tapi rata-rata ya seperti yang laki-laki jarang yang datang. Jarang yang datang. Maksudnya belum ada kesadaran untuk ke arah situ. Terus begini Bu, kalau Ibu melakukan kerjasama dengan PPA yang ada di luar, terus ada tidak pernah gangguan-gangguan atau hambatan ketika anak-anak diarahkan ke PPA seperti itu untuk menambah ilmu dalam membaca, mengkaji Al-Quran seperti itu? Gangguannya keinginannya sih saja, kesadarannya bahwa saya ingin mengikuti, ya saya ingin baca. Ya, karena ada prinsipnya anak-anak di sini kalau sudah bersama belajar. Oh, ya. Usia Jadi, yang iya. Ada nih bahasanya mau belajar bersanding melukuri ini mau bersanding itu hanya. Jadi saya bilang, iya membaca Al-Quran itu nak cuma hidup, tidak ada bilang besar ini ya. Jadi membaca Al-Quran itu sangat penting buat kehidupan saya. Ya yang melaksanakan alhamdulillah sudah ada keberhasilan. Yang belum ya belum. Oke. Di sebelum ini Bu ada beberapa lagi sedikit lagi. Sebenarnya inti dari percakapan kita ini bisa Ibu ambil mungkin ya intinya ya kenapa saya tanya begini ya mungkin Bapak ingin tahu bahwa ada hambatannya untuk kemajuan kita sekolah kita, gimana caranya biar apa yang menjadi kendala itu ada solusinya dengan baik. Ya, istilahnya kita bisa melahirkan solusi dari setiap kendala yang kita hadapi. Utamanya tadi dari semakin merosotnya budi pekerti akhlak dari perilaku siswa yang akhir-akhir ini karena mungkin pengaruh PJJ mungkin yang menjadi maksud. Terus ada tidak komitmen Ibu untuk melaksanakan bagaimana komitmen Ibu untuk melakukan rencana yang tadi yang Ibu uraikan tadi, yang kita pegang teguh prinsip kita untuk terus melakukan rencana ya, untuk akhlaknya ya. Iya, untuk pengembangan itu tuh yang kita impikan, kita rencanakan, komitmen yang kita pegang bahwa saya begini, saya harus begini, saya akan melakukan seperti ini. Seperti janji pada diri kita. Ya sebelum saya mengajar sini saya sudah memang berkomitmen untuk menjadikan siswa saya yang berperilaku berakhlak karimah itu yang pertama. Iya. Kemudian yang cerdas, ya cerdas. Jadi sampai saat ini saya juga selalu mengasah diri apa Tuhan saya. Memang saya merasa bahwa saya juga harus bisa mengikuti keadaan sekarang, menyadari bahwa apakah mereka berlaku ini, apakah dia memang merasa bahwa ini perilaku yang tidak baik, karena mereka merasa tuh bahwa oh saya ini kebanyakan mereka melihat hal-hal di HP mungkin itu adalah sesuatu yang terbiasa ya. Jadi saya juga mungkin harus bisa menyadari, nggak terlalu kolot dalam mengikuti keibuatan saya. Apakah saya juga harus bisa mengikuti keinginan siswa dan tetap pada jalur yang Wah, senang sekali kamu dengar di komitmen tak ini ya. Ya, artinya rencana tak sebenarnya niat baik tak untuk memperbaiki semua di sekolah ini. Alhamdulillah karena kita fokusnya pada akhlakul karimah. Dan saya senang sekali Bu, ada sesuatu yang saya ambil dari bincang-bincang kita hari ini. Semoga Ibu yang sudah rencanakan sedemikian rupa itu dapat kita bantu secara ini Bu, mulai dari diri kita juga, kesadaran kita, dari guru-guru dan warga sekolah yang lain, utamanya pihak sekolah untuk menyadari betapa pentingnya pengembangan akhlak itu bagi sekolah itu sendiri, karena itu adalah fondasi bagi kita semua mungkin Bu ini. Jadi kalau begitu Bu, kira-kira ada tidak yang bisa bantu selain tadi, selain guru, selain ini dari luar atau dari mana?
Ya, yang bisa bantu yang pertama adalah orang tua. Ya, orang tua. Orang tua kita yang pertama itu masalah akhlaknya, yang mungkin kita harus kerjasama dengan orang tua. Kendala sekali lagi di sini kita susah sekali berkomunikasi dengan orang tua. Ya contohnya pada saat kendaraan rapor ya, atau undangan itu jarang orang tua yang hadir. Sering saya amati dan bincang-bincang di orang tua di sini makin cuma dong aku ya itu loh kan, nah biasanya anak-anak makin ya. Kalau untuk masalah di sekolah ya sendiri kan tidak loh sama mereka apapun permasalahan kita harus datang. Nah di sini dia sudah tahu anaknya tidak pernah mengerjakan tugas PJJ, dia tidak mau datang. Jadi bagaimana caranya kita mau komunikasi dengan orang tua karena dia sendiri tidak mau datang. Ya itu yang saya amati. Iya, jadi terus yang pertama itu memang kita komunikasi bahasa anak kuliah sembaja. Mau itu kenapa kamu pulang lebih cepat? Ini kan maksudnya kita sholat dulu. Ya, maksudnya harus ada kerjasama antara orang tua kalau kita misalnya mau berhasil itu yang ada itu. Yeah. Jadi bagaimana cara kita mau kasih? Maksud saya begini, bisa nggak sih kita ada grup? Nah kalau saya maunya bisa nggak sih ada grup antara guru dengan orang tua? Maksudnya gitu. Maksudnya guru dengan siswa beda, guru dengan orang tua dengan guru beda. Jadi jangan kita komunikasi dengan siswa, ada juga orang tuanya kan nanti makonnya tidak enak. Maksudnya ada memang grup orang tua khusus dengan masing-masing guru. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, memang kalau dia misalnya nggak sempat datang kan kita nanti bisa komunikasi di grup. Kalau misalnya itu kadang harapan saya itu. Misalnya kalau kita nggak bisa komunikasi secara langsung kan ada mau komunitas tak yang bisa memecahkan permasalahannya. Nah, terus misalnya kan seperti tadi, kita kurang Quran nih, gimana caranya? Coba bisa kita mengucapkan. Nah mungkin nanti dari percakapan itu ada solusi dalam grup itu, atau mungkin ada permasalahan di grup itu. Nah, kemudian pemerintah setempat ya. Pemerintah tempat, saya juga termasuk pemerintah tempat ini ya. Saya sering kalau misalnya ada rapat-rapat, saya sering juga menyinggung bagaimana fasilitas seperti fasilitas air untuk berwudu di sini. Saya sering komunikasikan bagaimana caranya air bisa sampai sini. Ya bilang Bapak Kepala Desa, begini caranya nanti keluar pidana selanjutnya baru kita berikan pipa. Ini mungkin saat sekarang ini kita masih belum pakai karena anak-anak belum sekolah, masih hujan juga. Saya sering ucapkan di sana bahwa kalau musim kemarau kita nggak ada air, anak-anak mau berwudu disuruh sholat, anak-anak mau berwudu nggak ada air. Bagaimana caranya? Jadi pulang saja. Nah, nanti pulang nggak kerjain lagi di rumah karena orang tua juga akan memerintahkan ya. Jadi begitu. Oh iya. Nah, jadi pemerintah setempat alhamdulillah baik ya mendukung apapun yang kita. Kalau begitu Bu, karena ini akhir dari kita lakukan coaching Bu hari ini. Jadi saya pun berterima kasih atas waktu Kak untuk dapat berbagi cerita yang akhirnya istilahnya kita ini sudah melakukan beberapa rencana dan keberhasilan yang maksudnya bagi kita mungkin yang kecil tapi ini sangat berarti bagi sekolah kita. Dan saya harapkan Bu ada kegiatan-kegiatan yang lainnya yang sudah berhasil, yang kita laksanakan rencana yang sudah kita pikirkan tadi itu sudah kita lakukan. Mohon dibagikan ceritanya lagi Bu, jadi tidak usah terkesan resmi bagaimana, boleh kita bincang-bincang lagi, siapa tahu kita bisa menggali segala potensi Ibu yang sebenarnya Ibu itu banyak mungkin yang perlu mendukung selain dari diri kita sendiri. Tapi untuk kegiatan kita ini kita cuma terbatas pada kegiatan membantu Ibu untuk menemukan apa sih masalahku, apa sih rencananya, apa sih yang sudah saya lakukan, terus apa sih yang komitmen dari diri saya untuk melaksanakan itu. Dan ini jadi bahan kami sebagai rekan kerja Ibu, dan terima kasih atas segala waktunya. Saya ulangi lagi, terima kasih banyak Bu. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Pak Herman untuk mengatakan Mas Unat yang selama ini